Halo Sobat Next Trend, balik lagi sama Fahmi. Kali ini Next Trend itu akan ngobrol-ngobrol langsung dengan salah satu perwakilan Poco Indonesia. Nah, penasaran nih gimana untuk obrolan Next Trend kali ini? Karena Next Trend itu akan ngobrolin soal seri HP terbaru Poco yang hadir di Indonesia. Nah, langsung aja kita present langsung. Ini dia Bung Andi. Oke. Hai, halo Halo, Fahmi, halo. apa kabar? Halo, kabar baik Bung Andi. Waduh, nih Hai juga. kita Eh, ya ngobrol-ngobrol sebagai via online nih kita jadinya. iya, mohon maaf ini nggak bisa hadir secara offline karena kebetulan kita hari ini itu lagi ada pokoknya beraksi Fearless Roadshow yang di Kota Medan. Jadi sekarang gua lagi ada di Medan sama teman-teman beberapa teman-teman Poco Indonesia. Jadi untuk hadir dan kita bertemu sama media-media lokal, terus Poco fans lokal sekaligus kita sedikit cerita-cerita tentang produk Poco yang akan di launching sebentar lagi. Oh, Nah, mungkin sekaligus aja ya, gue kenalin. Jadi kalau misalnya kita mungkin coba sedikit flashback pada saat hadirnya Poco di Indonesia. Jadi di tahun 2021 Poco sudah menjadi brand independen. Dalam perjalanan ini kita sudah berhasil memberikan 3 series dari smartphone yang kita hadirkan di Indonesia. Jadi ada F series, ada M series, ada X series. F series itu seperti yang sudah semua orang pada tahu, F-Series itu memang ditujukan buat anak muda yang mungkin menginginkan sebuah the latest teknologi dari sebuah smartphone. Jadi mungkin prosesor yang terbaru, terus teknologi dari layar yang terbaru, AMOLED, I4 AMOLED, terus anything dari sebuah standar flagship pada saat itu. Nah, kedua itu kita ada X series. X series ini adalah mid range kita. Jadi emang dari segi performa juga tetap kita lebih mengutamakan performa, tapi mungkin ditujukan buat orang-orang yang lebih apa namanya? Lebih banyak kehidupan sehari-harinya untuk menghabiskan dalam bermain game. Nah, M series kita hadirkan itu sebagai uh, anak-anak muda yang pengen tampil lebih beda, dia nggak mau anti mainstream, dia pengen stand out di circle-nya. Nah, justru karena itu dari F, X, dan M series ternyata dari 3 series ini sebenarnya tujuan besar dari si Poco itu adalah untuk menargetkan ke niche target audience. Kita menargetkan ke anak-anak muda yang anti mainstream. Overall semuanya anak muda yang anti mainstream. Dia mungkin lebih berpikir dari sebuah smartphone yang diutamakan adalah performa. Tapi tidak sedikit juga banyak juga anak-anak muda yang ingin sekali meminta ragam varian yang baru. Jadi di sini kita melihat kita adalah brand smartphone dengan sangat dekat dengan komunitas kita, makanya kita mencoba mendengar permintaan-permintaan dari Poco fans. Jadi banyak sekali yang ingin Poco menghadirkan series terbaru yang mungkin itu lebih menyasar lebih ke masif audience. Nah, makanya kita mencoba untuk menghadirkan C series. Jadi mungkin Mas Fahmi juga tahu sebentar lagi kita akan launching untuk Poco C40 iya gitu. benar. Oke, oke. Menarik ya, berarti makin Hmm, banyak aja nih lini seri Poco di tahun 2022 dengan datangnya C40. Nah, ya, kebetulan kan kemarin ya, juga kita udah Poco Day Trip kan, udah jalan-jalan bareng lah di Jakarta, udah hmm, ngetes kemampuan ya, 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 nge-game. ya. Tapi kalau misalkan dari Bung Hmm. Andi sendiri nih, Poco C40 sebenarnya apa sih Bung Andi yang di apa ya, yang diandalkan lah gitu dari spesifikasi segala macam-macamnya gitu. Oke, Poco C40, ya, jadi ini emang kita balik lagi harus harus dalam konteks sama-sama ya. Jadi Poco itu selalu memberikan
targetnya itu sangat sangat spesifik gitu loh. Jadi di sini tuh kita lihat kita ingin melebarkan pengguna, makin banyak orang yang menggunakan produk-produk Poco gitu loh. Jadi mungkin mereka di sini kita targetkan untuk orang-orang yang dia tidak terlalu berpikir mementingkan sebuah performa, tapi lebih mementingkan sebuah entertainment. Ke handphone Poco atau smartphone Poco yang dia bisa gunakan lebih banyak activity gitu loh. Di kita di Poco C40 kita menghadirkan dengan spesifikasi baterai besar sekitar 6000 mAh dan juga layar yang juga sangat nyaman untuk digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Banyak sekali yang bisa digunakan dari dua hal ini, dua aspek ini tuh sangat penting yang menjadikan Poco C40 ini bisa digunakan oleh lebih banyak orang gitu loh. Jadi Poco tuh ternyata sangat menarik perhatian orang nih, walaupun kita ya brand baru ya, kita menyebut Poco itu menjadi brand baru karena menjadi independent brand di tahun 2021, tapi value-value kita yang bawa itu menjadikan orang itu menjadi tertarik untuk gabung ke kita gitu loh, pengen ngerasain bagaimana sih handphonenya Poco. Nah, selama ini orang berpikir kalau misalnya Poco itu adalah hanya orang-orang yang mementingkan performa atau gamers gitu lah, yang wah ini yang pakai Poco ini anak-anak yang suka main games, atau wah ini anak-anak geek teknologi gitu loh. Nah, tapi ada kalangan yang dia pengen juga nih gitu loh, gue juga pengen pakai Poco gitu loh, cuman gue orangnya biasa-biasa aja gitu loh, gue cuman pengen buat sosial media, buat nonton mungkin, terus buat dengerin musik gitu-gitu loh. Nah, makanya kita hadirin di sini. Fungsi utama yang paling ketan di Poco C40 adalah baterainya, baterai besar 6000 mAh dan juga display besarnya. Nah, kalau misalnya dilihat, kenapa kita mencoba untuk menghadirkan dua hal ini atau series ini dari Poco C40, karena ini akan menjadi pilihan utama buat mungkin audiens yang lain yang tadi saya bilang tidak menyasar ke performa atau game, mencoba atau menjajal produk Poco, dan ini juga bisa cara kita untuk bisa mendapatkan lebih banyak audiens. Gitu lah. Ini langkah kita untuk mengenalkan Poco lebih banyak lagi lah ke orang-orang yang ada di Indonesia. Oke. Berarti tadi ada dua keandalan ya. Emang ya, kalau misalkan ngomongin Poco tuh rata-rata Poco tuh HP gaming, tapi ya itu juga banyak yang penasaran. Padahal ya itu ya, Poco tuh sebenarnya nggak cuma buat gaming, banyak hal yang bisa dilakuin gitu dari Poco kan. Nah, banyak sekali sebenarnya kalau misalnya banyak sekali fitur dari kameranya, fitur-fitur bawaannya, efek-efek dari kamera itu juga bisa dipakai untuk memproduksi konten yang sangat kreatif. Jadi emang kita sesuai brand bagus kita, Extreme Performance Extreme Price, karena kita pengen orang merasakan tidak harus menunggu lama atau kesel pada saat dia bereksperience dalam sebuah smartphone karena lagging gitu loh, karena lemot gitu loh. Jadi pada saat dia membuka aplikasi, rata-rata kita hidup di sekarang serba cepat gitu loh. Multitasking juga. Pada saat kita buka sosial media, tiba-tiba nanti ada kerjaan masuk email gitu loh, kita harus buka aplikasi yang satunya lagi. Terus mungkin kita baru melihat pada saat kita duduk ada momentum bagus, kita harus cepat-cepat buka kamera. Di saat itu mungkin kita harus buka video, dan kita langsung, karena anak-anak muda sekarang kan pengen buru-buru ya, pengen cepet gitu loh. Jadi dari video dia pengen menghasilkan video pendek, dia harus membuka aplikasi editing video, dan dia dalam waktu yang singkat gitu loh. Makanya kita sangat vokal
yang detail seperti ini. Maka performa adalah salah satu yang menjadi utama di smartphone Poco. Nah, tapi Bung Andi, nih menarik nih. Kita mungkin langsung masuk ke pertanyaan kali ya, Bung. Tadi kan udah jelas nih. Hmm, Terus mulai dari hmm, baterai, layar, terus tadi juga performa. hmm, Mungkin aku mau nanya soal performa dulu nih. Sebenarnya Poco C40 hmm. tuh pakai chipset apa sih, Bung Andi? Kenapa Poco C40 itu menggunakan chipset baru? Gitu. Nah, sebenarnya pertama uh, dalam dalam kalau dilihat industri smartphone itu kan banyak sekali apa namanya teknologi-teknologi yang dihasilkan dengan cepat sekarang ini, dan banyak sekali demand-demand yang secara spesifik kalau di industri ini. Jadi semakin banyak banyak kemauan dari pasar, semakin banyak juga pilihan, termasuk semakin banyak juga opsi untuk menggunakan beberapa prosesor. Jadi di sini kalau misalnya dilihat Poco C40 itu menggunakan chipset GLK series GR510. Ini kalau kalau dilihat di informasi di umumnya, sebenarnya kita bisa lihat sama-sama. Ini merupakan apa ya kolaborasi dari beberapa perusahaan-perusahaan industri terkenal, yaitu ada China Capital, terus ada China Local Chipset Design House, dan salah satunya adalah Qualcomm. Nah, ini dari sini sudah tahu lah ya, maksudnya bagaimana reputasinya dalam membuat sebuah chipset gitu loh. Nah, jadi kenapa chipset ini hadir juga karena untuk memberikan banyak opsi, memberikan apa namanya smartphone, produsen smartphone untuk lebih luasa melebarkan target audiensnya, gitu loh. Jadi menurut kita kenapa enggak? Karena Poco juga mencoba untuk melebarkan target audiensnya di G-series ini. Oh, baru tahu nih justru GLK ini sesuatu yang bener-bener asing kan. Gue sendiri juga awalnya Iya, agak iya, iya. bingung nih. Kita, GLK gitu kan. Oh, ternyata iya, seperti itu GLG. ya. Oke, oke, oke. Hmm. Berarti Poco C40 Jadi yang emang pertama. hmm, Yang pertama tuh. Poco yang pertama di dunia yang menggunakan chipset ini. Oh, oke, oke, oke. Terus Bung Andi tadi, sorry agak keselak tuh tadi omongannya. Hmm. Kenapa? Ada yang mau Ya, disampaikan? Tadi agak keselak dengan ya sorry. uh, jadi emang di chipset JLK ini kita Poco yang pertama menggunakan chipset ini di dunia, dan termasuk juga di Indonesia. Oke, oke. Tapi kedepannya Poco bakal Oke. sering-sering pakai GLK nggak nih? Karena kan nih gebrakan nih dari Poco nih. Ya, tidak tertutup kemungkinan, karena kalau misalnya dilihat dari produk Poco C40 ini, kalau misalnya dibilang ini produk entry levelnya dari si Poco. Tapi kalau misalnya Mas Fahmi kemarin hands on, dan juga ada beberapa feedback dari teman-teman media dan techno reviewer, dari KOL reviewer juga. Nah, itu uh, sangat-sangat apa namanya mumpuni, bahkan digunakan pada saat bermain game. Kita hands on pakai main game, kita pakai PUBG kemarin. Terus kalau untuk main game Mobile Legends juga udah di ini ya, apa namanya sanggup lah ya, udah bisa ya. Terus kemarin juga kayak saya lihat beberapa coba untuk melihat mencoba untuk menghasilkan konten video langsung dari handphonenya. Nah, uh, tidak ketutup kemungkinan Mas Ami, kita akan menggunakan chipset ini. Toh dari sisi produksi, dari segi kualitas ini juga sudah terbukti, teman-teman juga sudah lihat bagaimana hasilnya untuk bisa uh, apa ya namanya mencukupi kebutuhan konsumen-konsumen di kelas entry level Oh, oke. Oke. Emang dari sih segi kemarin performa. kemarin kita udah sempat nyobain Hmm, PUBG juga dan performanya cukup oke. hmm, Nah, cuma ada yang menarik juga nih Bung hmm, Andi. Kemarin kan main PUBG cukup lama ya, ya. Terus pas di tangan hmm, tuh
kok kayak peningkatan suhunya tuh nggak begitu tinggi. Ini apa karena emang chipsetnya yang dingin, apa justru ada sistem lain nih di Poco C40 gitu? Ya, jadi gini, sebuah teknologi prosesor itu emang memiliki tingkat uh, apa namanya penyesuaian daya baterai, termasuk juga penyesuaian peningkatan suhu, gitu loh. Nah, di sini emang di GLK untuk lebih lebih detailnya mungkin nanti tanggal 5 ya di ininya apa namanya tentang prosesornya. Nah, tapi kalau misalnya dilihat uh, Poco C40 itu hadir dengan baterai 6000 mAh. Baterai 6000 mAh itu sebenarnya sudah sangat cukup untuk melakukan apapun, kegiatan apapun, bahkan 2 harian, 2 hari 2 malam. Ini handphone bisa kemudian nggak harus dicas. Nah, kalau misalnya dilihat pada saat penggunaan PUBG itu tidak berasa apa namanya suhunya tidak terlalu hangat atau panas di tangan. Jadi sebenarnya ada teknologi-teknologi yang di prosesor itu yang mengatur untuk menyesuaikan antara performa dengan apa namanya efisiensi daya. Jadi ini juga teknologi ini juga yang bisa mengatur suhu panas pada saat digunakan untuk keperluan yang peak atau yang berat gitu loh. Jadi ada penyesuaian supaya balance, supaya balance. Ini kelihatan supaya balance dari antara performa dengan efisiensi ini itu harus dijaga. Nah, inilah fungsinya kalau misalnya kualitas dari sebuah prosesor itu bisa terlihat bagaimana dia bisa menjaga keseimbangan antara performa dan juga efisiensi daya. Oh, Gitu oke loh, oke Mas Sony. oke. Oh, pantes ya. Kemarin tuh kupikir bakal wah ini kayaknya bakal panas banget. Ternyata enggak. Kemarin tuh emang pas nyoba di apa Ya. main sama Poco Community segala macamnya. Nah, tapi Bung Andi, ada nggak sih rekomendasi game-game nih Hmm. buat user Poco C40 nantinya karena kan apa ya variatif banget nih game-game zaman sekarang apalagi di HP Android. Hmm. Hmm. Yang paling pasti Candy Crush. Enggak ya? Enggak Candy Crush ya. Atau Stumble guys. Enggak. Jadi gini, ada beberapa game-game favorit di Indonesia ya. Referensi saya menurut ya, mungkin ini referensi saya. Cuma PUBG Mobile Legend itu udah dapat bisa di inilah, udah bisa banget di handphone ini di Poco C40. Terus kemarin ada beberapa yang mencoba Genshin Impact gitu loh. Nah, kalau misalnya juga Mas Fahmi lihat juga handphonenya itu juga sudah terinstall Genshin Impact di, Iya, di benar-benar. pre-installnya. Jadi mungkin bisa untuk bermain, tapi emang dalam settingan yang medium to low gitu. Jadi untuk experience permainan di apa namanya di Poco C40 itu mungkin dari medium to low. Jadi emang ada settingan-settingan yang harus diatur juga ya sesuai dengan performa dari si Poco C40 ini. Kalau misalnya di PUBG itu kalau nggak salah smooth itu sudah bisa. Dan itu emang settingan apa ya namanya pro player juga rata-rata memakai settingan seperti itu sehingga yang harus ke rata kanan gitu loh. Jadi tujuannya kalau misalnya untuk mendapat kelancaran dalam sebuah permainan yang favorit seperti PUBG atau Mobile Legend udah sangat bisa si Poco C40 ini. Oh, oke oke oke. Iya iya benar-benar benar. Kalau misalkan PUBG emang kayak gitu ya. Settingan yang tertinggi justru jarang ada yang make. Bener cuma buat ngetes-ngetes doang Iya, biasanya. buat ngetes grafik aja. Kalau buat kelancaran, buat apa namanya lebih mulus, rata-rata settingan itu juga disesuaikan juga. Mereka juga lebih ini ya. Maksudnya kayak nggak experience pada saat kita bermain kompetisi, experience itu tidak terlalu dipertimbangkan gitu loh. Mereka memikirkan
bagaimana bisa lebih lancar gitu. Jadi mengurangi grafik itu adalah pilihan yang sangat aman gitu loh, sangat aman untuk di apa namanya kompetisi. Ya, ya. Oh ya, oke, paham, paham. Nah, Hmm. mungkin ini ada tinggal beberapa pertanyaan lagi, Bung Andi. Ini pengen nanyain Ya, soal layar, Bung Andi. Kan tadi disebutin kalau ya. Poco C40 itu emang buat entertainment kan. Tapi Mm-mm, layar udah oke gede gitu kan. Lebih gede dari mm-mm, yang lainnya, entertainment udah oke, tapi untuk perlindungannya nih gimana, Bung Andi? Karena biasanya mm-mm. kan kadang kita takut jatuh atau apa gitu. Perlindungan dari layar Poco C40 tuh pakai apa sih sebenarnya? Oke, jadi bukan penggunaan smartphone itu dari segi apa namanya security ya, kualitas gitu-gitu. Sebenarnya ada beberapa hal, paling gampang adalah dua hal yang harus dilihat. Satu adalah dari IP rating, IP rating dan ya pelindungan displaynya dari apa namanya sentuhan langsung pada saat jatuh. Nah kalau misalnya di Poco C40 itu sebenarnya kita sudah menggunakan IP rating IP52. Jadi kalau IP52 ini sebenarnya sudah sangat mumpuni ya kalau misalnya terkena cipratan air atau debu. Jadi uh, pada saat digunakan kalau misalnya kita lagi dalam keadaan kehujanan, kehujanan ya. Jadi paparan airnya itu tidak terlalu langsung gitu. Maksudnya bila si Poco C40 ini terkena air yang tidak secara langsung objeknya atau langsung langsung berulang kali gitu, ini udah sangat aman gitu. Tapi kalau misalnya ada beberapa rating yang mungkin kayak di atasnya itu mungkin akan lebih menahan volume-volume air yang terpapar. Nah, dari segi displaynya juga sebenarnya Poco C40 itu sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass. Nah, di bagian belakangnya juga itu sudah apa namanya back covernya itu sudah ada tekstur. Jadi Ya, kesan premiumnya juga tetap dapat walaupun ini entry level. Pada saat kita pegang itu sangat apa ya anti fingerprint juga. Jadi bekas jari itu enggak. Yang kedua sebutannya apa ya Mas Fahmi? Enggak licin. iya, Ya, benar-benar. enggak Nggak licin licin. pada saat di sini. Itu sih. Oke. Jadi jangan takut Poco C40 walaupun kita ini bilangnya sih paling sejutaan. Makanya kenapa kita bilang sih paling sejutaan? Baterai besar 6000 mAh, display besar dilindungi dengan IP52, Gorilla Glass, terus bagian backupnya juga itu ada tekstur. Jadi dia nggak biasa, bukan polikarbonat yang biasa gitu. Oke, 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 oke. Udah jelas nih sekarang nih perlindungannya itu seperti apa ya. Jadi Perlindungan nggak ada ini ya. main-main nih si paling sejutaan ini. Ya Mm, mungkin terakhir nih Bung Andi, pertanyaannya lebih ke isi kotak pembelian sih. Karena kemarin udah sempet unboxing kan. Coba pengen nanya, mm, kenapa Poco C40 itu nggak mm. ada jelly case kayak seri Poco lainnya? Kayak oke. Jadi kalau misalnya dilihat sebenarnya kita itu uh, dari desain covernya itu sudah sangat sangat apa ya bisa mengcover supaya tidak terlalu apa namanya terkena paparan sidik jari ya. Jadi di sini kita juga untuk menunjukkan buat anak muda. Jadi biar biar nggak tercover lah ininya warna dari si Poco C40. Dan seperti yang tadi kita sebutin, bukan berarti kita tidak mengutamakan kualitas dari si Poco C40, cuman kita sudah mensertakan perlindungan dari si ada IP52. Jadi menurut kita memberikan opsi mungkin kepada pengguna untuk bisa berkreasi atau memilih perlindungan selanjutnya atau misalnya seperti casing
itu diberikan kepada kebebasan kepada pengguna. Tapi tanpa jelly case pun Poco C40 sudah sangat mumpuni dari segi keamanan pada saat digunakan sehari-hari. Jadi dia sudah pada saat takut cipratan air atau jatuh itu sudah ada perlindungan yang disertakan sebelumnya. Oke, kalau gitu. Sepertinya itu tadi pertanyaan terakhir ya dari Next Trend buat Bung Andi dan tim Poco. Ini thank you banget loh Bung Andi udah mau ngobrol-ngobrol bareng Next Trend ya. Nah, mungkin Thank you Mas Fahmi. ya terima kasih banyak udah ngeluangin waktunya. Oke Sobat Next Trend, jadi itulah obrolan gue Fahmi dengan tim Poco Indonesia dengan Bung Andi. Gimana nih menurut kalian obrolannya? Atau kalian punya pertanyaan lain terkait Poco C40? Langsung aja tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan subscribe channel Next Trend. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue Fahmi. Bye-bye!